Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 529 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparat Pengawasan Intern Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar Hukum Kode Etik dan Pedoman Perilaku APIP KKP. Bab 1 Ketentuan Umum. 1. Kode etik dan pedoman perilaku adalah penjabaran nilai-nilai yang merupakan standar minimum yang harus dipatuhi oleh aparat pengawasan intern sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan aparat pengawasan intern dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari. 2. Komite Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang selanjutnya disingkat Komite KEPP adalah tim yang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh Inspektur Jenderal untuk melaksanakan tugas pengelolaan pengaduan temuan pelanggaran, pemantauan dan evaluasi, serta pemeriksaan dugaan pelanggaran dalam rangka penegakan kode etik dan pedoman perilaku. 3. Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Komite KEPP untuk membantu tugas pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku. 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar atau perbuatan aparat pengawasan intern yang bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku. 5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Terlapor adalah aparat pengawasan intern yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. 7. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terkait adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang sedang dan/atau telah terjadi. Nilai-nilai. 1. Nilai dasar aparatur sipil negara, berakhlak, dan 2. Nilai-nilai etik aparat pengawasan intern. Bab 3 Ruang Lingkup Kode Etik dan Pedoman Perilaku. A. Kode etik dan pedoman perilaku nilai integritas. B. Kode etik dan pedoman perilaku nilai objektivitas. C. Kode etik dan pedoman perilaku nilai kerahasiaan. D. Kode etik dan pedoman perilaku nilai kompetensi. E. Kode etik dan pedoman perilaku nilai akuntabilitas. F. Kode etik dan pedoman perilaku nilai profesionalitas. Bab 4 Pelaporan pengaduan dan/atau temuan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku, sebagai berikut. Bab 5 Komite Kode Etik dan Pedoman Perilaku dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi oleh Komite KEPP. Komite KEPP mempunyai tugas, yaitu perancangan perangkat pemantauan, dilakukan dengan menggunakan perangkat berupa checklist perilaku, kuesioner, panduan focus group discussion, alat perekam suara, gambar, video. Pelaksanaan pemantauan, dilakukan melalui metode survei, metode observasi, metode surveillance, metode inspeksi mendadak, metode focus group discussion, bentuk lainnya sesuai kebutuhan. Evaluasi, dilakukan dengan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pemantauan penerapan kode etik dan pedoman perilaku, melakukan evaluasi terhadap Inspektorat Jenderal, melakukan evaluasi terhadap Komite KEPP, melakukan evaluasi dengan salah satu atau kombinasi dari metode survei dan focus group discussion, dengan responden, peserta internal dan eksternal. Mekanisme penegakan kode etik dan pedoman perilaku oleh Komite KEPP dalam pelaksanaan tugasnya. Komite KEPP dapat membentuk tim pemeriksa, terdiri atas 1 orang ketua tim dan 2 orang anggota tim. Komite KEPP melakukan pemeriksaan dengan tahapan pemanggilan terlapor, pelaksanaan pemeriksaan, pengambilan keputusan. Bab 6 Sanksi pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku. Sanksi moral, berupa pernyataan secara tertutup dan pernyataan secara terbuka. Sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian dari tim pengawasan,
Tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu. Dengan kategori ringan yaitu tidak diberikan penugasan pengawasan selama 1 bulan. Sedang yaitu tidak diberikan penugasan pengawasan selama 2 bulan. Berat yaitu tidak diberikan penugasan pengawasan selama 3 bulan. Bab 7 Pembinaan dan Pengawasan. Pembinaan penerapan kode etik dan pedoman perilaku dilakukan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal. Antara lain tidak terbatas melalui a. Pemberdayaan agen perubahan pada unit kerja masing-masing. B. Koordinasi dengan penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta pejabat pembina kepegawaian dalam mengupayakan pemahaman kode etik dan pedoman perilaku bagi aparat pengawasan intern. C. Membangun komitmen dengan para atasan langsung lingkup Inspektorat Jenderal agar mengupayakan pemahaman dan penegakan kode etik dan pedoman perilaku dengan melakukan tindakan seperti memberikan keteladanan, melakukan pengawasan, dan pembinaan terhadap bawahannya.